malam takbiran. Seharusnya malam ini menjadi malam penuh kebahagiaan, tempat keluarga berkumpul, saling memaafkan, dan menikmati hidangan lebaran bersama. Seorang ibu dengan hati penuh rindu dan harapan datang ke rumah anak perempuannya sambil membawa berbagai masakan khas lebaran yang masih hangat. Opor ayam, rendang, sambal goreng, dan kolak pisang kesukaan cucunya. Ia mengira malam itu akan menjadi momen hangat, tempat mereka bisa duduk bersama, berpelukan, saling bertukar cerita dan doa. Namun kenyataannya, ia menyaksikan sendiri anak perempuannya diabaikan, cucunya dibentak karena bermain terlalu berisik, dan makanan yang ia masak dengan sepenuh hati dibiarkan begitu saja di sudut dapur. Tak ada satupun yang menyentuh masakan itu. Semua hanya duduk diam dengan wajah dingin. Suami dari anaknya, menantunya, juga diam 1000 bahasa. Tak ada sepatah kata pun untuk membela istrinya. Malam itu, makanan memang masuk ke mulut. Tapi yang benar-benar ditelan adalah rasa sakit dan air mata yang tak terlihat. Ibu itu tidak berkata apa-apa. Malam itu juga ia menggandeng tangan anak perempuannya dan cucunya, meninggalkan rumah itu dalam diam. Pagi harinya, tepat hari raya Idul Fitri, ia mengenakan pakaian terbaiknya, membawa bingkisan kue, dan kembali datang ke rumah itu. Di hadapan seluruh keluarga menantunya, ia menyampaikan 8 aturan tegas. Bukan dengan marah, bukan dengan makian, melainkan dengan suara tenang. Tapi setiap kata seperti menembus langsung ke hati. 8 aturan itu, apa saja isinya? Bagaimana seorang ibu bisa berbicara setegas itu, sampai membuat semua orang tak sanggup berkata sepatah pun? Selamat datang di Cahaya Usia Tua. Kisah hari ini cerita tentang keberanian seorang ibu yang memilih melindungi anak perempuannya, bukan dengan amarah, tapi dengan cinta yang penuh wibawa. Namaku Bu Suryani. Tahun ini aku berusia 68 tahun. Dulu aku berdagang masakan rumahan di pasar. 30 tahun aku berdiri dari subuh sampai petang. Telapak kaki ini sudah terbiasa kapalan, tangan penuh bekas minyak dan uap dapur. Saat orang-orang berlibur, aku justru paling sibuk. Memasak ayam ungkep, semur daging, goreng tahu tempe, semua untuk dijual. Jarang sekali bisa duduk makan bersama keluarga saat lebaran. Sekarang aku sudah pensiun. Kupikir aku bisa menikmati lebaran dengan perlahan. Masak pelan-pelan, duduk tenang di rumah, menikmati momen sakral bersama orang-orang yang kusayang. Hari itu malam takbiran. Sebelum jam 5 pagi aku sudah bangun. Kupanaskan dapur, mulai masak satu persatu. Lontong sayur, opor ayam, sambal goreng kentang ati, rendang sapi, renderi, dan trir. Kolak pisang campur nangka. Makanan kesukaan Aulia, anak perempuanku. Setiap tahun dia selalu minta, "Bu, tolong masakin kolak buatan ibu ya." Itu rasa rumah buat aku. Dia sekarang sudah 40 tahun. Sudah menikah dan tinggal di Bekasi. Sudah 7 tahun lebaran selalu di rumah mertuanya. Aku tidak pernah protes, karena aku tahu usia tua harus belajar melepaskan. Beberapa hari lalu, Aulia telepon. "Bu, lebaran ini datang ya, tapi jangan bawa banyak makanan ya. Keluarga suamiku sudah pesan dari catering." Aku tertawa kecil. "Iya nak, ibu santai aja." Tapi setelah telepon ditutup, aku tetap diam-diam tulis daftar menu. Kupikir, bukan untuk siapa-siapa, hanya ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa dia tetap anakku. Tak peduli dia menikah dengan siapa, tinggal di mana, aku tetap ibunya. Pukul 9 lebih, aku berangkat dari Depok, membawa 2 tas besar berisi masakan. Angin timur Jakarta pagi itu seperti pisau dingin. Aku turunkan topi, pakai jaket paling tebal yang kupunya, naik 2 kali angkot, berdesak-desakan di dalam. Tas yang kupeluk masih hangat. Aroma santan, daun salam, dan bawang merah tumis tercium kuat. Mirip seperti rasa sesak yang mengganjal di dada, belum juga reda. Sampai di rumah Aulia hampir pukul 11 siang. Ia tinggal di lantai 3 rumah mertuanya. Pintu rumah ditempeli stiker Selamat Idul Fitri, tapi ditempel miring seperti asal tempel. Aku pencet bel 1 kali, tidak ada yang buka. Kedua, ketiga, baru terdengar langkah dari atas. Yang membukakan pintu adalah cucuku, Nisa. "Nenek," katanya sambil memeluk erat. Tanganku satu memegang tas, satu memeluknya balik. "Mana mamamu?" bisikku. Di dapur, Pak lagi bantu nenek bikin lontong di bawah. Dia membuka pintu lebar dan mempersilahkan aku masuk. Di dalam rumah, tak terasa suasana lebaran. Meja hanya ada kue kering terbuka, 2 botol minuman soda. TV menyala menayangkan acara politik. Mertua Aulia duduk di sofa, memotong kuku. Melihatku, ia hanya berkata singkat, "Oh, sudah datang ya?" Aku angguk kecil, masuk ke dapur. Aulia berdiri membelakangi, sedang mencuci piring. Lengan bajunya basah, rambut dijepit asal. Dapur penuh jejak masakan yang belum beres. "Bu, kenapa bawa banyak banget?" katanya pelan, agak kaget. Aku tersenyum. "Cuma sedikit lauk, tangan ibu nggak bisa diam."
Dia menunduk, suaranya makin kecil. Padahal aku udah bilang jangan bawa apa-apa, soalnya makanan dari luar udah dipesan, tinggal dipanasin aja. Tak apa, jawabku lembut. Masakan ibu bisa jadi pelengkap. Dalam hati aku tahu, aku datang bukan untuk makan, tapi untuk mengatakan kamu tidak sendiri. Tak lama kemudian, keluarga suami Aulia mulai datang. 2 sepupu ipar, 1 tante, dan adik ipar beserta istrinya. Mereka duduk di ruang tamu, ngobrol, tertawa. Tak satu pun masuk dapur untuk membantu. Masakanku diletakkan di pojok meja. Tak ada yang menyentuh. Aku mencoba bantu Aulia menyajikan lauk, tapi dia langsung bilang, "Bu, istirahat aja ya." Aku mundur selangkah, bersandar di lemari es. Semakin panas suasana dapur, semakin dingin rasanya di dalam hati. Caca, cucuku, berlari kecil sambil membawa secari kertas gambar, gambar kelinci yang ia warnai sendiri. "Ayah, aku mau tempel ini di pintu," serunya riang. Tapi ayahnya, Junaedi, bahkan tak mengangkat kepala dari meja makan. "Nanti saja, jangan lari-lari." Caca berhenti, menunduk. Nenek dari pihak ayah, ibu mertuaku memandangnya tajam. "Anak kecil jangan ribut, kamu ini seperti apa sih? Hari raya kok teriak-teriak begitu?" Caca cemberut menoleh ke arahku. Aku melambaikan tangan memanggilnya pelan, mengusap kepalanya dan berbisik. "Nanti ya, habis nenek beresin makanan, kita tempel bareng-bareng." Makanan hampir siap dihidangkan. Tapi di meja makan besar itu, tidak ada satupun masakan yang kubawa. Opor ayam, rendang, sambal goreng, lumpia isi tahu yang kubuat sejak pagi, semuanya masih diletakkan di meja marmer dekat dapur. Sudah dingin setengahnya, seolah dilupakan, seolah tak dianggap. Aku mendekat ke Aulia yang masih sibuk di dapur. "Sayang, ini mau ibu bantu panasin?" tanyaku pelan. Ia menggigit bibirnya. "Bu, mereka sudah atur menu dan susunan makanannya. Meja besar udah penuh. Gimana kalau nanti aja kita makan sendiri agak belakangan?" Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Aulia menunduk dalam-dalam, tak berani menatapku. Kulihat apron yang ia pakai sudah penuh lipatan dan noda, terlihat seperti boneka tali, ditekan kelelahan dan ketegangan. Meja makan utama sudah penuh. Isi meja, makanan catering yang datang dalam kotak plastik besar. Ada ikan bar kecap, tongseng kambing, ayam goreng lengkuas, dan berbagai lauk khas. Penuh, rapi, mewah, tapi dingin. Sementara makanan yang kubawa digeser ke meja kecil bundar di sudut ruang makan. Tak ada yang menyentuh, tak ada yang menyapa. Aku ambil sepotong lumpia isi tahu, gigit sedikit, kulitnya sudah lembek. Tak ada rasa gurih, hanya rasa hampa. Caca tiba-tiba berdiri di sampingku berbisik, "Nenek, aku lapar." Aku segera mengambil 1 bakso daging yang kubuat mirip semur bola-bola dan meletakkannya ke mangkuk kecilnya. Ia baru saja mau menyendok. Tiba-tiba ibu mertuaku menoleh dari meja makan besar. Jangan dikasih itu ya. Terlalu berminyak. Anak kecil mana boleh makan yang begitu?" Tangannya bahkan sempat menjulur ke arah mangkuk Caca, ingin mengambilnya. Kelopak mataku sedikit berkedut. Caca langsung menunduk, tidak berkata apapun. Bakso itu jatuh ke dalam kuah bening mengambang, seperti mencari jalan keluar yang tak ada. Aku menggigit ujung sumpit. Makanan ada di mulut, tapi sulit kutelan. Bukan karena rasa, tapi karena hati yang sudah beku. Meja makan itu penuh orang. Junaedi duduk di kursi utama. Di sebelah kanan ada ibu dan ayahnya. Sebelah kiri 2 kerabat dekat. Aulia duduk di ujung, menyempil di pojok. Caca duduk di bangku kecil di sampingnya. Tak banyak yang bicara. Yang terdengar hanyalah suara plastik makanan dibuka satu persatu. Seperti membongkar topeng demi topeng. "Junaedi, kantor kasih TR berapa tahun ini?" Salah satu tante bertanya sambil mengambil ayam kecap. Junaedi tersenyum. "Lumayan, cukup buat lebaran." Ibu mertuaku langsung menyambar. "Ya, semuanya juga habis buat urus rumah ini. Ya, kasih makan 3 orang. Mana ada sisa buat dirinya sendiri." Lalu matanya melirik Aulia tajam. Aulia kaku sejenak. Menunduk, mengaduk nasi di piring. Tak bicara sepatah pun. Hatiku tertusuk, tapi kutahan. Kulirik Aulia. Ia tetap dengan wajah tenang, tidak membantah. Tangannya menggenggam sumpit sangat hati-hati. Seperti takut kalau bergerak sedikit, semuanya akan pecah. "Bu Suryani, anaknya ibu ini ya? Rajin sekali ya, diem aja, nggak pernah keluar rumah ya?" Salah satu sepupu ipar bertanya kepadaku dengan senyum datar. Aku menjawab singkat. "Dia sibuk urus anak. Di rumah pun banyak kerjaannya." "Oh, jadi sekarang nggak kerja ya? Semua dari Junaedi aja ya?" Ibu mertuaku langsung menyambung. "Dulu pas nikah katanya mau jadi ibu rumah tangga. Lama-lama jadi kebiasaan. Orang kalau udah nggak kerja makin susah bangkit lagi." Kalimat itu seperti sindiran halus tapi menampar. Aku menoleh ke Aulia. Senyumnya kaku. Sumpitnya terangkat setengah, lalu berhenti di udara.
Caca ingin bicara, tapi Junaidi langsung menarik lengannya dan berbisik. Diam, jangan ikut campur. Aku benar-benar ingin membanting sumpit saat itu juga. Tapi kutahan. Aulia mengambil satu bakso buatan tanganku dan meletakkannya ke mangkuk Junaidi. Yang ini, ibu yang buat. Cobain deh. Junaidi hanya melihat sepintas. Tak menyentuhnya. Sebentar, aku makan yang ini dulu. Yang itu agak berminyak, perutku lagi nggak enak. Ia bahkan menggeser pinggir mangkuknya, seolah takut kuah dari bakso itu menyentuh makanan lainnya. Bakso itu tergeletak diam, sendiri, tak tersentuh. Kelopak mataku kembali berkedut, bibirku bergetar. Tapi aku tetap tak berkata apa-apa. Habis makan, aku berpura-pura ingin ke kamar mandi. Lorong kecil di ujung rumah remang-remang. Pintu kamar sedikit terbuka. Saat aku mendekat, ku dengar suara pelan, seperti orang mengisap napas tersengal. Aku tak bersuara, ku dorong sedikit pintu kamar. Di depan cermin, Aulia berdiri, satu tangan menekan sudut mata, satu lagi merogoh kantong kosmetik. Mencari bedak, mencari alas bedak. Hidungnya merah, bulu matanya basah. Raut wajahnya panik, ingin cepat menyembunyikan semuanya. Begitu melihatku di cermin, ia terkejut, cepat-cepat menunduk, menyeka pipi. Bu, aku tadi kepedasan, jadi keluar air mata sedikit. Aku tak menjawab, hanya berdiri di ambang pintu. Melihat punggungnya yang berusaha tersenyum lewat cermin, tangannya menepuk-nepuk bedak ke pipi. Seolah ingin menutup rapat segala perasaan selama bertahun-tahun. Aku berbalik. Kembali ke ruang tamu. Caca langsung berlari memelukku. Eyang, malam ini kita bisa tidur di rumah Eyang nggak? Aku jongkok, mengusap kepalanya, tak menjawab. Tapi di dalam hati, suara itu semakin jelas. Kita pulang. Saat kami keluar dari rumah itu, langit sudah gelap. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku menggenggam tas belanja. Satu tangan lainnya menggenggam tangan cucuku. Aulia berjalan di belakang, membawa ransel kecil milik anaknya. 3 orang kami berjalan keluar dari rumah 3 lantai itu. Tak ada satupun yang mengantar. Lampu depan rumah masih menyala. Dari ruang tamu terdengar suara riuh, tawa sanak saudara, bunyi keramik cangkir, dan suara acara televisi. Tak ada yang menyadari kami pergi. Atau mungkin memang tidak ada yang peduli. Bu, kita benar-benar pergi? Aulia bertanya pelan, suaranya seperti tertahan sesuatu. Aku mengangguk. Kita cari tempat menginap dulu malam ini, besok baru kita pikirkan lagi. Aku tak bawa banyak barang, hanya menutup rapat sisa makanan lebaran yang tadi tak tersentuh, mengikatnya kembali dan memasukkan ke dalam tas kain. Masakan itu tidak ada yang menyentuh seharian. Tapi aku tidak sanggup meninggalkannya di rumah itu, seperti meninggalkan harga diriku sendiri. Kami naik taksi online, menuju hotel budget di kawasan ramai dekat stasiun. Aku pilih kamar keluarga paling murah, cukup untuk bertiga. Ada AC, air panas, dan sarapan sederhana. Tak mewah, tapi cukup. Yang terpenting, tak ada sindiran. Tak ada mata yang menghakimi. Lift bergerak pelan naik ke lantai 5. Di dinding lift ada cermin. Disitulah aku melihat bayangan kami bertiga. Aulia dengan mata sembab, Caca bersandar di lenganku dengan wajah lelah. Dan aku berdiri di tengah-tengah mereka. Baru kali ini, kami bertiga merayakan malam lebaran di luar rumah. Dan ini bukan perayaan. Ini adalah pelarian. Begitu pintu kamar terbuka, cahaya hangat menyambut kami. Caca langsung melompat ke atas tempat tidur. Melompat-lompat sebentar, lalu buru-buru lepas sandal. Eyang, di sini enak banget. Boleh nggak kita nginap 2 malam di sini? Matanya bersinar. Bayangan murung saat makan malam tadi seolah hilang begitu saja. Tentu boleh, kataku sambil mengusap rambutnya. Aulia meletakkan tas di pinggir tempat tidur, duduk diam. Tak berkata sepatah pun. Aku membuka kotak kolak pisang yang tadi tak sempat kami makan. Menuangnya ke 3 gelas kertas dan menyodorkan satu kepadanya. Ia menerimanya. Tangannya dingin, bibirnya bergetar. Bu, maaf, aku menoleh. Maaf untuk apa? Maaf karena sudah bikin ibu lihat dan dengar semua tadi. Kamu pikir ini pertama kalinya ibu dengar? Aku bicara pelan. Aulia terdiam, menunduk, tak berkata apa-apa. Sejak tahun pertama kamu ikut lebaran di rumah mertua, ibu sudah tahu seperti apa kamu menjalani semuanya. Aku menyesap sedikit kolak, lalu melanjutkan. Tapi karena kamu diam, ibu pun ikut diam. Air matanya mulai jatuh, satu persatu, jatuh ke dalam gelas kolaknya. Aku sudah coba, Bu. Mereka suruh apa, aku ikuti. Tahun pertama aku nikah, bahkan garam di dapur pun aku nggak berani sentuh. Waktu Caca batuk, aku pakai uang tabungan sendiri buat bawa ke dokter. Mereka bilang aku memanjakan anak. Waktu hamil anak kedua, aku masih bersihin lantai dapur. Akhirnya, keguguran. Mereka bilang aku yang lemah. Aku nggak cerita, karena aku nggak mau ibu khawatir. Suara Aulia mulai bergetar keras. Tapi Bu,
Sekarang aku udah nggak kuat. Aku menatapnya. Sudah lama aku tak benar-benar melihat wajah anak perempuanku ini. Ada gurat lelah yang tak kusadari selama ini. Sudut bibirnya pecah, matanya seperti lampu yang redup, tinggal nyala kecil. Kamu nggak perlu kuat lagi, nak. Aku berkata pelan. Besok, biar ibu yang gantian berdiri di depan. Aulia menggigit bibir. Air matanya turun deras. Tapi ia bersandar di bahuku, menangis dan tertawa bersamaan. Bu, ibu beneran mau turun tangan? Aku tersenyum tipis. Anak perempuan ibu diperlakukan seperti itu. Kalau ibu diam saja, untuk apa ibu jadi seorang ibu? Caca mengintip dari sisi tempat tidur. Ma, kok mama nangis? Tanyanya polos. Aulia buru-buru menyeka air mata, tersenyum tipis. Enggak kok, Eyang lagi cerita lucu. Aku baringkan Caca, menyelimutinya. Ia tersenyum pelan sebelum memejamkan mata. Raut wajahnya lebih tenang. Aku matikan lampu. Dalam keheningan kamar hotel, dari kejauhan masih terdengar suara petasan sisa malam takbiran, terputus-putus. Aku berbaring, tapi tanganku tetap menggenggam tas kain yang berisi lumpia dan bakso buatan sendiri, yang tak disentuh siapapun tadi. Sudah dingin, tapi amarah dalam hatiku mulai hangat kembali. Besok pagi aku akan bicara. Pagi hari, jam 7 tepat di hari Idul Fitri. Aku sudah bangun. Aulia dan Caca masih tidur, saling berpelukan seperti anak kucing kecil. Aku turun sendiri ke lobi hotel. Sarapan nasi uduk dan segelas teh manis. Di depan TV yang menayangkan berita pagi, aku menyiapkan kata-kataku. Aku tahu persis, kalau hari ini aku mau bicara, aku tidak boleh setengah-setengah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi juga bukan dengan kalimat yang menggantung. Aku ingin mereka tahu, anak perempuanku bukan pelayan di rumah itu. Bukan wanita tak bersuara yang bisa dibanding-bandingkan sesuka hati. Jam 0 itu, aku telepon ke toko oleh-oleh halal. Ku pesan 1 paket parcel lebaran, 2 botol sirup, sekotak kurma premium, 1 toples kerupuk ikan, dan kaleng abon sapi. Ku masukkan juga 1 amplop berisi 8 aturan hidup yang kutulis sendiri dengan tangan. Lipat rapi, ku beri pita, dan kuletakkan paling bawah parcel. Aku pakai mantel panjang warna biru tua, yang kubeli 2 tahun lalu di Tanah Abang. Kainnya tebal, potongannya tegas, bukan mahal, tapi punya wibawa. Sebelum berangkat, Aulia menatapku. Bu, ibu benar-benar mau pergi? Aku mengangguk. Ibu pernah bilang kamu nggak sendirian lagi. Ia ragu sejenak, lalu berkata pelan, tapi bu, habis ibu ngomong, kita langsung pulang ya. Jangan berdebat sama mereka. Aku tersenyum. Tenang, ibu bukan mau berkelahi. Ibu cuma mau bicara soal aturan. Kami kembali ke rumah Junaedi pukul 10 kurang. Yang membuka pintu adalah sepupu dari pihak suami. Melihat aku membawa parcel, ia sedikit terkejut. Wah, masih sempat bawain oleh-oleh ya, Bu? Aku tersenyum. Selamat Idul Fitri ya, nak. Lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Di sana sudah ada semuanya. Ibu mertua, ayah mertua, Junaedi, 2 sepupu, dan 1 tante. Aulia berdiri jauh di sudut, seperti semalam bayangannya belum pergi. Aku letakkan bingkisan di atas meja. Mengeluarkan amplop, membersihkan tenggorokan. Hari ini hari raya. Saya bukan datang untuk ribut, saya datang untuk bicara yang seharusnya dibicarakan. Ruang tamu mendadak hening, TV menyala, tapi suaranya seperti hilang. Dalam hidup, kalau tidak ada aturan, semuanya akan kacau. Saya membawa 8 aturan, bukan untuk menantang, tapi untuk menyelamatkan. Mau dengar atau tidak, itu hak kalian. Tapi hari ini saya akan bicara dengan jelas. Aku buka amplop, manis, dan mulai membawa studio. Pertama, soal uang harus jelas. Mulai sekarang, Aulia tidak akan find Ilya. Pertama, soal keuangan harus jelas. Mulai sekarang, Aulia tidak akan lagi menyerahkan seluruh gajinya kepada pihak keluarga kalian. Ke depan, kalian buka rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga. Semua transparan. Junaedi juga harus ikut menanggung. Saya tidak peduli siapa yang punya penghasilan lebih, tapi yang pasti tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tutup mata. Aku melihat ke arah ibu mertuanya. Senyumnya mulai memudar. Kedua, soal tanggung jawab. Urusan rumah, anak, belanja, bersih-bersih, itu bukan cuma urusan Aulia. Kalau kalian tidak mau bantu, setidaknya jangan cuma bisa ngomong. Jangan suruh-suruh, jangan nyindir-nyindir. Ketiga, jaga ucapan. Mulai hari ini tidak ada lagi omongan pedas buat Aulia. Dia istri, dia ibu, dan dia manusia. Cucu saya juga punya karakter sendiri. Jangan lagi berlindung di balik kata pendidikan untuk menyakiti anak kecil. Seseorang di pojok ruangan terbatuk pelan. Tapi aku terus bicara. Keempat, soal keluarga dan kunjungan. Aulia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kalau kalian mau ketemu cucu, silahkan atur waktu. Tapi tidak boleh datang tiba-tiba. Tidak boleh ikut campur seenaknya.
Kelima, soal makanan dan hari raya. Lebaran dan hari besar lain akan diatur secara bergantian. Aulia bukan pembantu. Cucu saya juga bukan orang luar. Mereka berhak duduk di meja makan. Makanan harus hangat dan rumah harus hangat juga. Keenam, soal cuti dan urusan darurat. Kalau anak sakit atau ada keperluan mendesak, Junaedi harus ikut tanggung jawab. Bukan semua harus Aulia yang izin kerja dan urus sendiri. Ketujuh, jangan ikut campur urusan dalam rumah tangga. Keluarga pihak suami tidak berhak ikut menentukan pembagian keuangan suami istri. Jangan ikut campur urusan rumah tangga, apalagi urusan pihak keluarga saya. Dan tolong, jangan lagi komentar di luar yang menyakitkan. Aku berhenti sebentar, lalu dengan tenang menatap semua orang di ruangan itu. Kedelapan, soal hormat dan batas. Aulia adalah anak yang berbakti. Tapi bakti itu tidak berarti harus mengorbankan hidupnya sendiri. Orang tua harus bisa mengerti keterbatasan anak muda. Jangan main emosi, jangan main rasa bersalah. Itu bukan bakti, itu tekanan batin. Aku melipat kertas dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. 8 hal ini saya ucapkan hari ini, bukan untuk mengubah kalian. Tapi untuk memberitahu, mulai hari ini anak saya tidak lagi sendirian. Mulai hari ini saya akan berdiri di sampingnya. Ruang tamu sunyi, sunyi seperti rumah duka. Tak satu pun bersuara. Junaedi menunduk. Ibu mertuanya membuka mulut sedikit, tapi seolah tersangkut tulang di tenggorokan. Aku melihat jam tangan, memasukkan kembali amplop ke dalam tas. Sudah cukup, selamat Idul Fitri. Lalu aku berbalik, melangkah keluar. Di depan pintu, Aulia berdiri diam. Matanya merah, tapi tak ada air mata. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata keluar. Tapi aku tahu, ia mendengar semuanya. Saat aku melangkah keluar, cahaya matahari pagi menyorot hangat. Udara masih dingin, tapi tubuhku tidak terasa gemetar. Aku tidak kembali ke hotel. Aku berjalan perlahan ke taman kecil di ujung gang, duduk di bangku batu di bawah saung. Tanganku masih menggenggam amplop, padahal semua sudah kubacakan tadi. Tapi aku tahu, banyak kata di dalamnya sebenarnya bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. 1. Soal keuangan. Saat Aulia baru menikah, penghasilan mereka pas-pasan. Junaedi dapat sekitar 3,5 juta, Aulia 5 juta. Awalnya mereka sepakat berbagi semua biaya. Aulia bahkan sempat bantu beli kulkas dan mesin cuci. Tapi mertuanya sering berkata, listrik bulan ini naik banyak. Kakekmu juga butuh obat. Tanpa banyak bicara, Aulia mulai transfer 1 juta per bulan. Tidak pernah ia keluhkan. Suatu kali, aku melihat tagihan kartu kreditnya hampir 10 juta. Saat kutanya, ia hanya bilang, itu semua dipakai buat beli popok dan bayar uang sekolah. Saat itu aku diam. Tapi di hati, ada 1 biji keikhlasan yang mulai tumbuh. 2. Soal tanggung jawab. Setelah melahirkan Caca, Aulia belum genap 10 hari sudah turun ke dapur. Masak, cuci piring, bersih-bersih. Katanya ibu mertuanya sedang pilek tak bisa kena air. Junaedi tak bisa masak. Kalau malam, Aulia sendiri yang bangun saat bayi menangis. Ia pernah bilang, saking capeknya aku sengaja biarin air keran panas tetap nyala saat cuci piring. Pengen tahu, tangan ini masih bisa ngerasa sakit atau enggak. 3. Soal ucapan. Saat Caca umur 3 tahun, ia pernah menggambar monster di kertas brosur. Aku lihat gambarnya, lucu sekali. Aku simpan fotonya. Tapi saat dilihat kakeknya, ia langsung bilang, anak kayak gini ntar nggak bisa cari makan. Ibu mertuanya malah menambahkan sambil tertawa. Ya iyalah, nurun emaknya. Hobinya ngelamun, nggak realistis. Sejak itu, aku lihat Caca jarang gambar lagi. Sorot matanya jadi sepi. 4. Soal tinggal di rumah mertua. Sejak menikah, Aulia tinggal di rumah itu. Katanya sementara, tapi sudah 7 tahun. Dia bilang beli pakaian dalam saja harus tunggu mertua tidur. Jemur baju di luar dilarang, takut tetangga lihat. Dia hanya punya 1 laci sendiri. Maaf, itu pun bekas adik iparnya waktu masih kuliah. Lucu? Mungkin. Tapi lebih banyak, perih. 5. Soal makan dan hari raya. Lebaran kedua setelah Caca lahir, aku bawa sepanci besar sup ayam jamur. Aulia masak 5 lauk 1 sup. Tapi meja makan diisi semua dari catering. Saat makan, salah satu kerabat berkata, sekarang menantu pintar ya, tahu beli yang siap saji. Aulia menunduk, diam, bersihkan piring. Sup buatan sendiri tak disentuh. Hari itu aku pulang, panaskan sup, makan sendiri di rumah. Sambil mikir, ternyata masakan rumah juga bisa dianggap remeh kalau yang masak bukan orang yang mereka anggap penting. 6. Soal cuti dan tanggung jawab anak. Caca pernah demam 39 derajat. Aulia telepon Junaedi, minta pulang cepat. Jawabnya, nggak bisa, lagi meeting tahunan. Aulia gendong sendiri anaknya ke rumah sakit. Dokter tanya, papanya mana? Dia diam saja, tak menangis. Pulang, dia masuk toilet, tempel struk, simpan bukti.
3 hari kemudian demam reda, dan cerita itu hilang begitu saja. 7. Soal ikut campur. Tahun aku operasi kecil dan inap 3 hari, Aulia menemaniku diam-diam. Tapi hari kedua, ibu mertuanya telepon. Cepat pulang, kamu pikir kamu siapa tinggalin rumah begini? Aulia menangis. Tapi tetap pulang, tanpa mengeluh padaku. Bukannya ibumu sekarang punya BPJS ya? Kamu ikut-ikutan nginep di rumah sakit kayak anak kecil berbakti segala? Itu suara ibu mertuanya waktu Aulia baru saja pulang dari rumah sakit tempat aku dirawat. Dan katanya lagi, nanti urusan rumah tangga keluarga kami, kamu jangan ikut campur. Sudah cukup. Hari itu aku duduk di rumah sakit sendirian, makan nasi tim dari dapur RS. Sambil dengar Aulia berkata di ujung telepon, Bu maaf, besok aku nggak bisa datang. Aku hanya bisa tertawa kecil. Gak apa-apa nak. Tapi di dalam hati, aku tahu permintaan maaf itu bukan salah dia. Soal bakti, ada batasnya. Aulia memang anak yang sangat berbakti. Ibu mertuanya pilih-pilih makanan, gigi sudah lemah. Aulia berkali-kali masak sop kaki ayam, soto kikil, bihun kuah. Tapi setiap kali disajikan, ibu mertuanya hanya mencicipi dan bilang, terlalu asin. Rasanya aneh. Lalu di belakang, ia cerita ke orang lain. Aulia cuma bisa pamer, nggak bisa masak. Aulia dengar. Tapi dia tidak membantah. Dia hanya pelan-pelan berhenti masak, ganti dengan pesan makanan online. Aku tahu, bukan karena dia malas, tapi karena dia tahu, seberapapun dia berusaha, di mata mereka, dia bukan menantu. Hanya alat rumah tangga. Pagi itu aku duduk di taman kecil dekat rumah. Amplop di tanganku sudah kusobek, kulipat, kubuka lagi. Tulisannya masih rapi, satu huruf demi satu huruf yang kutulis malam itu di kamar mandi hotel, dengan lampu remang-remang. Aku tidak merasa 8 aturan itu adalah hal besar. Aku hanya akhirnya berani berkata, aku tidak menuntut mereka berubah. Tapi aku harus berdiri di tempatku sendiri. Dulu aku takut merusak hubungan, takut kalau aku bersuara, hidup anakku makin susah. Tapi belakangan aku sadar, justru diam adalah pengkhianatan yang paling dalam. Aku tidak pernah melebih-lebihkan kekuatan pidato. Aturan bisa diucapkan, tapi apakah hati mereka mendengar? Itu bukan hal yang bisa diketahui saat itu juga. Apalagi keluarga seperti mereka, sudah terlalu terbiasa mendominasi. Untuk berubah, mana mungkin mudah? Hari itu aku tak kembali ke hotel. Setelah duduk sebentar di taman, aku langsung pulang ke rumah sendiri. Suamiku sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Rumah ini kecil, temboknya mulai lembab. Tapi aku suka keheningannya. Kalau jendela dibuka, bisa dengar suara anak-anak main bola di bawah. Dan tak ada siapapun yang mengawasi aku keluar masuk. Keesokan paginya, Aulia kirim pesan. Bu, hari ini aku akan bicara. Aku tak membalas panjang. Cukup kutulis, ibu di sini. Dan itu sudah cukup. Siangnya, Aulia datang ke rumah. Ia ajak Caca ke kamar, duduk tenang sambil kerjakan PR. Lalu ia bilang ingin ke kafe dekat rumah. Sudah janjian bicara dengan Junaedi. Aku tak banyak tanya. Cuma kupanaskan sedikit lauk sisa. Kutaruh di piring. Aulia hanya makan 2 sendok. Wajahnya pucat, seperti susu kedelai yang belum mendidih. Jam hampir pukul 4 sore baru dia pulang. Begitu masuk rumah, tak buka sepatu, langsung ambruk di sofa. Wajahnya kosong. Tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Aku tuang air hangat, kuserahkan padanya. Tangannya gemetar saat menerima. Kamu sudah bicara, tanyaku. Ia angguk. Aku tidak langsung bertanya. Dia juga tidak langsung cerita. Kami duduk lama. Hanya suara lemari pendingin yang berdengung pelan. Aku nggak balik ke rumah itu lagi, Bu. Kalimat itu pelan, tapi menggema keras di kepalaku. Aku setuju semua aturan yang ibu bilang kemarin. Kalau Junaedi nggak setuju, ya sudah, kita hidup masing-masing. Hatiku mencelos. Dia bilang apa? Aulia menghela napas. Dia tertawa dulu. Katanya aku kena cuci otak dari ibu. Kamu gila, katanya. Coba lihat, katanya istri zaman sekarang semua nurut kok. Aku mengepalkan tangan, tapi tetap diam. Aku nggak teriak. Aku cuma bilang, kalau kita berdua terus begini, tanpa batas, tanpa kesepakatan, aku nggak mau balik. Titik. Terus, Aulia menunduk, mainan ponsel. 10 menit dia diam. Lalu bilang, ya udah, kalau kamu berani, pindah aja. Kita lihat kamu bisa tahan berapa lama. Aulia tersenyum kecil. Dia nggak tahu, aku udah lelah lama. Aku mendengarnya. Tapi yang membuatku nyeri bukan kata-kata Junaedi, melainkan karena Aulia akhirnya berhenti minta dimengerti. Bu, ia menatapku. Tadi waktu aku bilang semua itu, tanganku gemetaran. 7 tahun nikah, aku nggak pernah ngomong gitu. Hari ulang tahun pernikahan, dia lupa. Aku diem. 3 hari dia nggak pulang, aku nggak nanya. Ibunya ngomel, aku diem. Tapi hari ini, setelah semua itu keluar, aku kayak bisa napas. Aku menatap Aulia, anak yang kubesarkan sendiri. Kini menatap lurus, tak lagi menunduk. Tatapannya penuh keyakinan, walau matanya masih merah. Bu,
Ibu yang bantu ngomong pertama kali. Baru aku tahu, ternyata aku juga bisa bicara. Aku pegang tangannya. Ku peluk jari-jarinya yang kaku. Kamu sudah berani bicara, ibu akan berdiri di belakangmu sampai akhir. Baru 2 hari setelah menandatangani kesepakatan, ibu mertua Aulia langsung menelepon. Nada tinggi. Bukan menanyakan kabar, bukan ucapan tahun baru. Tapi langsung menyerang. Jadi kamu sekarang mau memutus hubungan keluarga ya? Kamu pikir dengan begitu kamu bisa hidup sendiri? Selama ini kamu tinggal di rumah kami, makan di rumah kami. Sekarang malah bawa ibumu ikut campur. Kamu ini masih anggap kami keluarga atau bukan? Dari dapur, aku bisa dengar suaranya. Begitu keras sampai menembus dinding. Aulia hanya menjawab pelan. Bu, saya tidak bermaksud durhaka. Saya hanya ingin hidup kami lebih baik. Tapi mertuanya membalas tajam. Itu yang kamu sebut bakti? Kamu sudah lupa siapa yang kasih kamu tempat tinggal. Malah sekarang ibumu datang, atur-atur semua. Setelah telepon ditutup, Aulia duduk terpaku di sofa. Wajahnya pucat, cangkir kopinya sudah dingin. Bu, mereka ngomongnya kasar banget. Dia bahkan bilang kami ini kayak mau bikin dia mati saja. Aku tidak jawab. Aku masuk kamar, mengambil sekotak teh, lalu memasukkannya ke dalam tas belanja kain. Ayo, kita ke sana. Kami tidak buat janji, langsung menekan bel rumah. Pintu dibuka oleh Junaedi. Melihat kami berdua berdiri di depan, dia terlihat kaget. Bu, kenapa? Aku tersenyum sopan. Selamat tahun baru, saya bawa sedikit teh. Cuma ingin silaturahmi. Dia minggir. Kami masuk ke dalam. Ibu mertuanya duduk di sofa, sedang menonton sinetron di HP. Melihat kami masuk, wajahnya langsung berubah. Wah, kalian masih sempat main ke sini juga? Sudah buat aturan, sekarang mau apa lagi? Perang? Aku tersenyum tenang. Saya tidak datang untuk perang. Saya bawa teh. Katanya ibu suka teh ringan. Ini teh oolong, bagus untuk tenggorokan. Dia mendengus. Omongannya bagus, padahal cuma mau tunjukkan kalau kalian gak suka keluarga ini. Anak kamu nikah sama anak saya, kamu pikir bisa sesuka hati? Aku menarik kursi, duduk perlahan. Saya tidak pernah benci keluarga ini. Kalau benci, dari dulu saya nggak akan tiap tahun bawa masakan ke sini, bantu beres-beres. Tapi semakin tahun, saya makin nggak paham. Kenapa semua ini dianggap hal yang wajar? Dia mendelik. Sekarang kalian sudah punya uang, punya pendidikan, matanya sudah di atas kepala ya? Aku tetap tenang. Kami memang tidak kaya, tapi waktu membuat kami lebih paham manusia. Banyak hal bukan berubah tiba-tiba, tapi karena selama ini dibiarkan tanpa batas. Dia berdiri, jari telunjuknya gemetar. Jadi kalian kesini mau fitnah kami? Tahu nggak, Junaedi sekarang jadi suami macam apa? Harus ikut jadwal tugas rumah kayak kerja kantoran. Ini masih laki-laki atau bukan? Aku tetap tersenyum. Justru karena dia laki-laki, dia ikut berbagi. Laki-laki yang hanya bisa perintah. Itu bukan suami, cuma lelaki. Wajahnya merah padam. Dia menoleh ke arah Aulia. Kamu lihat tuh, ibumu sekarang sok hebat. Kamu sendiri nggak ada pendapat? Aulia tidak menunduk, tidak menangis. Pertama kali, ia menatap lurus ke depan. Bu, kami bukan tidak berbakti. Kami hanya ingin hidup dengan cara yang berbeda, bukan melawan, tapi menata ulang. Aku menambahkan, perubahan ini adalah urusan rumah tangga kami, bukan untuk menyakiti siapapun, tapi kami tidak butuh persetujuan dari kalian. Kami hanya butuh dimengerti dan tidak diganggu. Saat itulah Junaedi akhirnya buka suara. Bu, cukup. Ibu mertuanya tertegun. Junaedi melanjutkan dengan suara tenang. Ini urusan aku dan Aulia. Tolong jangan ikut campur lagi. Ruangan menjadi sunyi. Aku berdiri, meletakkan kantong teh, lalu berkata, saya hanya ingin mengingatkan. Yang menghancurkan sebuah rumah bukan peraturan, tapi kebiasaan yang enggan diubah. Aku menggandeng tangan Aulia melangkah keluar. Cahaya matahari menembus tangga. Telapak tangannya berkeringat, tapi aku tahu itu bukan karena takut, melainkan karena dia sedang berusaha berdiri dengan tegak. Sejak hari itu, Aulia mulai hidup dengan ritme yang berbeda. Dia bukan lagi perempuan yang selalu menunduk dan mencari aman, melainkan seseorang yang tahu apa yang dia inginkan. Mereka pindah ke apartemen kecil di kota. 2 kamar, 1 ruang tamu. Sederhana, tapi hangat. Aulia memilih sendiri meja belajar, tirai jendela, hingga panci sup. Kali pertama dalam hidupnya, semua keputusan miliknya. Junaedi awalnya bingung. Dia tak terbiasa harus berbagi pekerjaan rumah, mengantar anak, memasak, mencuci. Tapi Aulia tak lagi tergesa menyelamatkan segalanya. Dia membiarkan suaminya belajar memikul tanggung jawab. Anak mereka Caca kini tumbuh jadi bocah ceria. Saat dia menggambar ibunya dengan celemek dan jubah superhero, aku melihat bahwa
Terkadang, untuk membangun kembali rumah tangga, kita hanya butuh sedikit keberanian untuk mulai lagi, dari ruang yang kecil dengan cinta yang cukup. Malam itu, mereka makan malam di rumahku. Angin bertiup dari jendela tua yang tak tertutup rapat. Tapi tak seorang pun merasa terganggu. Karena angin kali ini adalah angin yang membawa kebebasan. Aulia tersenyum padaku. Bu, dulu aku pikir hidup hanya bisa dijalani dengan cara bertahan. Sekarang aku tahu, hidup bisa dijalani dengan pilihan. Aku memegang tangannya. Dulu ibu kira kamu terlalu lembut. Ternyata kamu terlalu kuat, sampai tulangmu nyaris patah karena menahan semua sendiri. Kini, saat dia duduk di bangku taman, menatap anaknya tertawa, aku tahu tugasku sebagai ibu sudah sampai di ujung. Kini, waktunya dia memilih jalannya sendiri. Kalau kamu adalah ibu dari Aulia, apakah kamu akan memilih diam? Atau akhirnya turun tangan? Atau jika kamu adalah Aulia, apakah kamu akan berani berbicara dan memperjuangkan hidupmu sendiri? Keluarga memang tak pernah sederhana. Tapi kadang, keheningan justru menjadi pengkhianatan terbesar. Kalau kamu pernah mengalami situasi serupa atau ingin berbagi pandanganmu tentang kisah ini, silakan tulis di kolom komentar. Komentar kamu mungkin bisa jadi cahaya bagi orang lain yang sedang terjebak dalam gelapnya rumah tangga. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung Cahaya Usia Tua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan, karena suara kamu juga berarti.